Selamat malam, Aumania. Apa kabar penonton? Tumben biasanya ada mahasiswanya. Apalagi pada demo ya? Apa kabar? Sehat. Udah seminggu gak ketemu. Emang seminggu sekali kita tayangin. Jadi gimana, sehat ya? Sehat alhamdulillah. Wih, keren. Oto makin keren nggak? Thank you. Belum dicukur nih kumis. Tadi bilang hidup mahasiswa, emangnya lo masih mahasiswa? Lah, gua kan maba. Mahasiswa baru? Maunya banyak. Ngomong-ngomong soal banyak, lagi banyak yang ngantri Pertalite. Wah, karena kan lebih murah. Iya. Yang satu lagi naik banget. Nah, dari zaman premium 1.500 sampai Pertalite, sampai Pertamax 16.000, status lo gini-gini aja nggak naik-naik. Yang naik status WhatsApp gua. Ini makanya gua pansos biar naik juga statusnya. Gitu. Yoi. Kayak mau jadi menteri aja. Pansos-pansos segala. Ya, jelek-jelek gini kan gua banyak kurangnya. Sama aja dong. Ya udah deh, daripada ngalor ngidur, saya baca berita dulu. Boleh. Berarti saya mundur nih. Mundur? Oke. Maju itu. Oke, gini berarti ya. Iya. Oke, langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Informasi malam ini kita lagi-lagi ngomongin kasus korupsi. Kalau minggu kemarin soal program prioritas, minggu ini kita update kasus mantan wamen IMIPAS, Silmi Karim. KPK baru aja ngespil praktek pemerasan izin tinggal WNA yang melibatkan Silmi plus 7 pejabat Ditjen Imigrasi lainnya. Hasil pemerasannya tembus 145,5 miliar rupiah. Peras bule dapat ratusan miliar. Coba kalau peras penonton. Dapatnya apes. Jangankan duit, keringat dingin aja nggak keluar. Kering bos. Iya. Di peras atasan sih loh. Ketua KPK Setio Budianto bilang ini bukan kerjaan oknum iseng nyari duit ngopi. Tapi sindikat terstruktur rapi. Ada yang memerintah, ada yang eksekusi. Sampai ada yang bagi-bagi. Urusan garong duit, manajemennya oke, SOP jalan. Giliran rakyat ngurus KTP, di pingpong sana sini bikin emosi. Nah, bener juga tuh. Sampai gaspol danga-danga. Di gaspol danga-danga. Iya nggak? Iya. Modusnya sistem digital keimigrasian sengaja dibikin lemot dan ditahan biar biro jasa mau bayar biaya siluman namanya uang ACC klik. Oh, lemotnya bisa. Tarifnya dari 2 juta sampai 100 juta rupiah per transaksi. Sekali klik dapat 100 JT bro. Penonton mau ngeklik sampai jari lo six pack juga boro-boro dapat duit. Yang ada kerjaan lo ditambah. Iya, jadi keker. Iya nggak? Iya. Penyidik juga lagi menelusuri hubungan Silmi sama Andre Frey, bule Jerman, bos kampung Rusia. Yang tahun lalu jadi tersangka kasus alih fungsi lahan sawah di Bali. KPK lagi mengendus apakah ada obrolan ACC klik di balik kedekatan mereka. Ya kalau udah akrab sih biasanya klik. Iya benar. Biasanya. Iya enggak? Iya. Taunya klik spin aja penonton. Biar duit panas 145,5 miliar hasil pemerasan jadi adem, mereka pakai trik pencucian uang alias money laundry. Mereka pakai rekening nomine alias pinjaman, ada rekening cleaning service, office boy, rekening keluarga, bahkan beli rekening. Bayangin, duitnya kebanyakan sampai beli rekening. Benar juga tuh. Lo satu rekening aja nggak cair-cair. Rekening lo taruh freezer tuh. Beku, iya. Nggak cuma itu, Silmi dan antek-anteknya juga bikin perusahaan towing alias jasa derek mobil buat ngalirin duit panas mereka pakai kreatif accounting dan nota fiktif.
Seolah-olah tiap bulan ada ratusan mobil pakai jasa towing. Mesin mobilnya sih nggak panas, tapi duitnya yang panas. Duitnya ngalir. Dan duit haram itu dibagi-bagi setiap hari Jumat. Hari Jumat. Kata mereka Jumat berkah. Beda. Tapi duitnya duit setan. Benar. Berkahnya beda. Karena antek-anteknya banyak, biar jatahnya nggak ketuker, Deputi Penindakan KPK Asep Guntur bilang tersangka pakai kode rahasia. Ada kodenya. Ada kode vokalis, kode gitaris, kode backing vokal, sampai kode malaikat. Wow, level tertinggi itu kayaknya. Jaka Sembung bawa panci. Betul. Apaan Ci? Nggak nyambung. Iya. Dari band ke malaikat. Benar. Jadi khusus kode malaikat itu buat aliran uang pejabat eselon 2 ke atas. Malaikat. Agak lain memang malaikat dibawa-bawa. Benar tuh. Untung masih dijeblosin penjara, belum langsung dijeblosin ke neraka. Benar bawa mereka. Benar. Kacau. Kacau banget. Kacau mania ini. Dari hasil pemerasan ini, KPK ngomong Silmi Karim mengantongi jatah paling gede tunai 100 juta rupiah per minggu. Jadi kalau dihitung sebulan 400 juta. Setahun 4,8 miliar. Enaknya. Lah kita budak korporat. Jangankan 100 juta per minggu, mau lembur tiap hari 100 juta per tahun aja ngap. Benar. Ditekan-tekan kita diam. Diperas-peras kita juga diam. Tapi hari ini saya nyatakan, saya bawahan. Gimana bisa lawan? Bawahan. Iya benar juga. Soal duit hasil pemerasan yang tembus 145,5 miliar, dugaannya itu baru luarnya doang. Soalnya temuan PPATK terhadap 35 pegawai Kementerian IMIPAS dari tahun 2019 sampai 2025 ada aliran dana total 366,7 miliar rupiah di 96 rekening bank. Gede sekali. Dan gokilnya cuma 3% yang merupakan gaji dan tunjangan. Sisanya 97% murni hasil sampingan haram. Enaknya. Ya sama lah kayak penonton. 3% gaji. Kan nggak ada tunjangan loh. Jadi gaji doang. Nah 97%-nya ngutang pinjol. Sekarang semua personel BEN dan malaikat imigrasi sudah ditahan KPK. KPK juga sudah menyita barang bukti totalnya 17,5 miliar rupiah mulai dari saldo bank, kripto, falas, dan 28 kendaraan. Dari 28 kendaraan itu 19 adalah milik Silmi Karim. Koleksinya ada 2 mobil sport Porsche. Mewah. Yang nggak terdaftar di LHKPN. Modus. Ada 10 motor dari Vespa sampai Harley Davidson. Sama 7 sepeda mahal. Sepeda mahal tuh gimana ya? Makanya tuh apaan tuh? Jangan-jangan kita yang digoes. Penasaran? Mau tahu? Saya enggak. Nih saya puterin videonya berikut ini. Hartanya. Nah tuh di towing, jangan-jangan itu towingnya pakai perusahaan Silmi juga tuh. Bisa. Jangan-jangan. Sekarang aset-aset itu lagi dibidik pasal TPPU. Dari kasus ini kita belajar bahwa digitalisasi tanpa integritas bisa jadi alat untuk memeras. Hukum wajib hantam keras. Tanpa negosiasi. Biar jadi shock terapi buat tikus-tikus berdasi. Betul, sepakat. Sistem birokrasi harus dirombak total sampai akar. Harus. Tutup semua celah biar maling nggak semakin liar. Betul. Jika siklus ini masih terjadi, maka mimpi birokrasi bersih cuma jadi ilusi. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kopi dulu. Kalau mau begadang. Oh iya.
Mata lo gelap banget kayak masa depan. Ya, emang gitu sih. Begadang kemarin tidur cepet, pas bangun udah naik harganya. Kali ini begadang buat nonton bola. Oke. Lagi banyak bola. Karena setelah ini kita akan datangkan pemain bola. Wih, siapa tuh, Bung? Vini. Vinicius Junior. Vini Vici. Katanya kapten timnas putri Indonesia. Vini Silvianus. Dan juga ada pengamat sepak bola. Wah, siapa nih? Kesayangan kita semua. Ayo, Kalah ganteng dah lo. Ya. kalah kaya juga. Ada Sabto Haryo Rajasa. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania, mana suaranya? Jangan au-au. Mana yang lo janjiin tadi? Jangan kayak pejabat magang aja janji palsu. Ada janji. Udah berani dia. Udah jadi host utama ya. Enggak boleh siaran lagi gua. Langsung saja kita sambut, ini dia Vini Silvianus. Ini kapten kebanggaan kita nih timnas Kita putri. Vini, silakan duduk Vini, dan juga pengamat sepak bola kesayangan kita. Iya. Ya. Sabto Haryo Rajasa. Kabar? Bung Haryo, Sehat. Sehat. Apa kabar? Sehat, Dingin banget tangannya Bung Haryo. Silakan duduk. Waduh. Masih ganteng aja dia. Iya, padahal belum di make up ya. Aduh, luar biasa nih kita ngomongin Piala Dunia lah. Wah, nggak berasa ya. Gimana Bung Haryo melihat Piala Dunia sekarang? Katanya banyak yang flop nih, bener gak sih? Apanya nih yang flop? Ya dari persiapannya, lalu kemarin kan juga ya adalah Ya, banyak ada faktor. demo, ada di Meksiko kan, Iya, iya. dan juga ya banyak persoalan sepertinya. Wasit yang nggak jadi datang. Iya, iya. Wow, Tapi wasit menarik tuh Somalia. tadi ada berita juga kan di Metro tadi bahwa wasitnya akhirnya sama UEFA tuh ditunjuk jadi wasit di final Piala Super Eropa. Jadi dipulangin tapi sama UEFA justru dikasih tempat di pertandingan yang paling penting untuk Eropa gitu. Oke. Tapi tadi ada pertandingan juga ya. Pertandingan sepagi ini gimana, Tom? Wah, terlalu pagi tadi ya. Jam 9 sama jam 2. Ada tuan rumah ya Meksiko. Meksiko menang 2-0. Betul. Ini kemenangan yang cukup cukup fantastis ya, Bung Haryo. Layak bagi Meksiko untuk memenangkan pertandingan ini. Layak. Dari sisi permainan emang kelihatan banget Afrika Selatan tuh nggak sesiap Oh iya? Meksiko lah. Dalam artian memang komposisi pemainnya bisa dikatakan yang terbaik yang ada di mereka gitu. Karena mereka main semua di liganya mereka gitu, di liga domestiknya gitu. Cuma ada beberapa pemain lah yang tampil di Eropa, salah satunya Lyle Foster yang tampil di Burnley. Tapi selebihnya memang pemain-pemain lokal gitu. Yeah. Tapi belakangan prestasi mereka sebetulnya cukup oke gitu. Kita bicara mereka udah lama nggak lolos, tapi akhirnya bisa lolos. Dengan sebelumnya juga sempat ada di peringkat ketiga juga di Piala Afrika. Artinya ada something yang lebih baik yang mereka tunjukkan gitu. Tapi ketika main kemarin kelihatan banget Meksiko dominasi total dari semuanya. Possession dari mereka, chance yang mereka create juga manfaatin space sempitnya. Dan juga peluang-peluang yang mereka ciptakan berbuah menjadi gol. Dari sisi kualitas jauh memang. Laga pertama udah 3 kartu merah. Sekeras apa sih semalam itu? Emang agak unik ya. Kalau kita compare di Piala Dunia 2018, kartu merahnya totalnya cuma 4. Piala Dunia 2022, kartu merah totalnya juga cuma 4. Ini di pertandingan pertama udah 3. Kayaknya bakal kalau trennya emang seperti ini, bakal lewatin 21 kartu merah di Piala Dunia 2006. Iya. Wasitnya kayaknya emang sekarang tuh melihat something yang berbeda dibanding pertandingan sebelumnya, di mana
peraturan-peraturan yang lebih saklek akan lebih diterapkan gitu kan. Dari perubahan-perubahan kan sudah sempat ramai dibicarakan juga kan, kalau VR tidak hanya kartu merah tapi kartu kuning bisa direview, corner bisa direview, banyak yang bisa direview yang tadinya nggak bisa direview oleh VAR. Lalu lemparan ke dalam cuma dikasih waktu 5 detik gitu, Arhan nggak bisa tuh ngelempar. Siap-siapnya aja 6 detik. 1 menit sendiri berantem sama pelatih Vietnam, tambah lagi gitu. Ngambil anduknya 2 detik tuh. Ke laundry dulu, oh enggak ya? Jadi nggak banyak perubahan-perubahan itu termasuk keputusan wasit juga. Pelanggaran pertama kartu merah emang sah karena emang dokso kan. Orang terakhir ya? Iya, orang terakhir di luar kotak penalti pasti kartu merah gitu. Kalau di dalam mungkin kartu kuning dan penalti gitu. Tapi kalau di luar udah pasti kartu merah. Tapi yang dua agak sedikit soft sih sebetulnya ya. Ya memang kayak dielus gitu ya sebetulnya. Bukan ditampar juga, kayaknya cuma dielus gitu. Cuman kan lagi-lagi telapak tangan nempel ke orang, udah pasti menjadi kartu juga, walaupun tidak keras gitu. Jadi harus semuanya mulai beradaptasi nih. Pemain-pemain nggak bisa sekeras kayak dulu lagi tuh, karena wasit lebih gampang kasih kartu. Laga kedua tadi Korea Selatan ngalahin Ceko ya. Ini kejutan apa emang layak lah Korea Selatan? Korea di Asia termasuk yang paling bagus juga karena lolos di grupnya juga nggak pernah kalah juga. Itu tim salah satu yang terbaik ya kalau kita bicara di Asia. Cekonya juga dari mental sebetulnya oke juga. Mereka masuk ke sini 2 kali lewat adu penalti di playoff, 2 kali dalam posisi tertinggal tapi bisa ngebalikin skor dan akhirnya menang adu penalti gitu. Jadi secara mental sebetulnya dua-duanya bagus gitu. Makanya mereka sempat unggul dulu, tapi ya Korea staying power, speed, mereka tahu gimana bisa manfaatin kelengahan di Republik Ceko di mana mereka punya kecepatan itu. Ceko nggak secepat mereka gitu, tapi mungkin kerasnya sama, tapi mereka bisa manfaatin celah-celah lewat sisi kecepatan dan akhirnya itu yang bikin Korsel menang. Hebat juga ya. Udah lama nggak Piala Dunia Ceko. Hebat juga memang negaranya Sintayong ini. Iya. Nah, Vini, kalau dari sudut pandang pemain ini juara AFF loh. 2024 ya Vini ya? 2024. Kaptennya, wah, Vini, kalau dalam turnamen-turnamen besar tuh apa sih yang perlu dipersiapkan oleh pemain? Karena kan soal teknis pasti sudah tahu lah. Tapi kalau soal mental tuh gimana persiapannya itu, Vini? Nah, persiapan mental pasti apalagi main di ajang sebesar Piala Dunia ya, ajang tertinggi pasti ada groginya nih, ya kan? Jadi gimana cara mengubah grogi itu jadi energi positif agar kita bisa ngeluarin maksimal di lapangan, gitu sih. Biasanya tantangan terbesar dari pemain seperti apa tuh? Biasanya konsisten. Kita bisa nerapin apa yang kita latih ke pertandingan, itu yang bikin susah. Konsisten pas di lapangan. Oh, harus konsisten. Iya, betul. Dan persiapannya juga harus matang ya. Betul. Kamu sendiri gimana melihat Piala Dunia sekarang? Ada tim yang kamu jagokan? Ada Argentina. Oh, Back to back, back to back. Back to back. Kamu bisa back to back? Tanya sama Bisa Alingnya. kayaknya, weh. PSG aja bisa. Iya, betul. UCL Iya, juga ya. Persib 3 kali. Iya. orang banyak kok yang 2 periode. Liga Champion. Oke, kenapa kamu suka Argentina? Yang pertama karena suka Messi sih. Yang kedua karena mentalitas mereka. Mentalitas. Iya, mentalitas Oke. mereka baik. Berarti 4 tahun lalu kamu nonton tuh final. Nonton finalnya seru banget itu, terus seru. Deg-degan ya. Deg-degan juga sih. Iya. Pas Mbappe-nya main tuh. Iya, deg-degan. Mana penalti masuk mulu lagi nendang. Iya, apalagi pas adu penalti ya. Iya. Aduh, memang menarik sih kalau kita bicara soal Argentina itu banyak yang masih menjagokan Argentina. Nggak sedikit juga yang menjagokan Portugal. Yes. Betul. Ya. Bung Haryo ini pernah wawancara eksklusif Cristiano Ronaldo. Momen apa itu Bung Haryo? Momen waktu dia baru pindah ke Madrid menjadi pemain termahal di dunia pada saat itu. Jadi langsung ke sana wawancara dia. Langsung ketemu Bung Haryo ya. Luar biasa. Itu diundang apa ngajuin diri sih sebenarnya kalau gitu. Sebenarnya ada yang ngundang karena kan memang waktu untuk ketemu dia tuh sedikit sekali gitu. Bahkan ketika sponsorin dia dalam 1 tahun cuman dikasih waktu 2 jam untuk bisa manfaatin. Itu udah take iklan. Jadi advertisement yang ada Ronaldo di brand itu tuh udah waktunya 2 jam. Termasuk dengan wawancara juga tuh dalam waktu 2 jam itu. Jadi sesulit itu untuk wawancara dia, tapi alhamdulillah dapat kesempatan. Wih, keren. Keren. Banget.
wartawan senior ini olahraga. Cuma kalau lawan Argentina, mereka bisa ketemunya di perempat final. Iya. Portugal ketemu Argentina itu kalau sama-sama juara grup, itu ketemunya di perempat final. Itu masalahnya. Nah, bukan Midnight Live kalau nggak main tebak-tebakan. Ada tebak-tebakan juga buat Vini. Coba kita lihat gambarnya. Mana nih? Nah, ini dia. Pelanggaran apakah ini, Vini, kira-kira? Makan ya. Iya, apa Makannya nih? yang berlemak-lemak nih. Oh, makannya berlemak-lemak. Asik banget ya. Fatnya bisa nambah nih. Bisa nambah. Bisa. Tapi emang harus makan banyak juga kan kalau atlet? Iya, makan tapi protein, sama Protein? karbohidrat ya. Oke. Sama Kira-kira serat. pelanggaran apa nih kalau dari Bung Haryo? Nggak bawa piring. Udah nggak bawa piring paling depan lagi nih. Oh, terlalu cepat ambil makanan ternyata. Setelah kita cek VAR, ternyata terlalu cepat ambil makanan. Sampai lupa bawa piring ya. Iya. Saking buru, Ini saking namanya kagak ngantri nih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sekarang ini mungkin Vini yang bisa jawab nih. Nah, klub klip nih ya. Nah, iya, itu dia. Ini pelanggaran teknis. Pelanggaran teknis. Oke, tapi kamu yakin Argentina bisa juara? Yakin. Kan Messi udah tua. Masih jago. Masih jago ya? Kemarin aja baru masuk udah langsung kasih 1 gol 1 assist. Oh, pas ada ini ya, Persahabatan, ya. betul. Sahabatan. Lagi kepompong tuh. Oke. Kan ada pengawalnya juga Messi. Iya, De Paul. Siapa namanya? Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul. Kemana-mana ditempel terus tuh. Dari Piala Dunia 4 tahun lalu juga begitu. Memangnya Argentina apa yang kelebihan Argentina kan ada beberapa pemain juga nggak dibawa kan sekarang dibandingkan betul. tahun 4 tahun lalu. Iya, cuman timnya masih solid sih. Kan Masih kita, solid. kita pikir ketika juara kemarin ya sudahlah mereka sudah termasuk Messi ya menamatkan sepak bola gitu. Kita nggak pikir dia bakal main lagi nih di Piala Dunia kali ini, tapi ternyata wah dia masih di level yang tertinggi. Tadi Vini bilang kemarin dia mainnya efektif banget gitu. Jadi nggak menguras tenaga dia seperti dia biasa bermain dulu gitu. Jadi dia bisa milah-milah tenaganya untuk tetap tampil optimal. Di kualifikasi juga jauh banget jaraknya sama kontestan yang lain untuk masuk ke Piala Dunia. Masih sulit untuk dikalahkan. Uji coba pun selalu menang gitu. Jadi masih nggak mudah untuk ngalahin Argentina walaupun mereka habis jadi juara. Emang udah beda fisiknya, udah kepotong 3,5 tahun lah ya kalau kita bicara ya tadi bodyguardnya termasuk tuh. Udah lebih tua 3,5 tahun. Mungkin yang muda-muda ya Enzo Fernandez ya masih Enzo, muda. ya. Beberapa ya masih ada yang muda-muda gitu. Tapi di bawah Scaloni sih peluangnya tetap ada. Cuman ya itu pas lawan Portugal itu bener-bener ini pertaruhannya di situ gitu. Karena kan Portugal juga punya peluang yang gede banget tuh. Kita lihat materinya, siapa sih nggak ngerti ngeliat Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes di lini tengah. Depannya masih ada Ronaldo gitu. Orang bilang Ronaldo udah habis, kualifikasi pencetak gol terbanyak Portugal masih Ronaldo juga gitu kan. Artinya dia masih kuat juga. The Last Dance nih ya. Iya, Last Dance, Ronaldo bener-bener. Messi. Usai jeda kita bongkar tim elit kok bisa dapat lapangan latihan yang viral. Nah, Kayak lapangan Tarkam. Nah. Dan apakah sepak bola sekarang cuma buat orang kaya? Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Nah, kita lihat berita yang viral-viral nih selama Piala Dunia. Baru juga 1 hari ya Piala Dunia ya. Iya. Ada yang viral-viral juga. Kita lihat nih, coba mana videonya. Nah, iya nih. Ini kayak di lapangan Tarkam nih. Bung Aryo. Parah banget. timnas Jepang nih ya. Jepang. Jadi vibe-nya beda ya memang ya. Iya kan? Baik yang nonton, kayak ada yang jual bakso juga nih. Ini beneran begini Bung Aryo? Kayak di Jurang Mangu ya. Kayak gitu. Ini AI apa bukan nih Bung Aryo nih? Beneran nih? kayaknya. Oh ya? Wah, Parah timnas sih. Jepang loh, sekelas Iya. timnas Jepang. Vini pernah nggak menemui lapangan seperti itu? Nah, di Indonesia pasti banyak ya. Banyak. Sekelas timnas putri, Vini. Kalau timnas enggak sejelek ini. Lebih bagus. Biasanya kalau misalnya lagi TC PON itu kalau misalnya main di kota lain pasti kadang-kadang ada yang nemu lapangan kayak gini buat latihan. Oh gitu. Tapi kita belum lihat lapangannya kan. Ini menuju lapangannya. Oh, Mungkin menuju lapangan. mungkin hidden gem lapangannya. Bukannya latihan malah ngopi lagi.
Jalan ke situnya susah emang. Iya. Oh iya bisa juga sih. Bisa ya. juga kan. Pengen lihat nih lapangannya mana. Gak dilihatin lapangannya soalnya. Iya. Oke, nah ini dia salah satu momen viral ya. Tapi katanya juga sekarang Jepang udah dapat fasilitas yang lebih Ya, baik. ya. Iya dong, masa sekelas Piala Dunia tadi, wah lapangannya justru bisa bikin pemain mentalnya down ya. Iya, iya. Vini kalau dapat lapangan seperti itu gimana tuh perasaannya tuh? Mungkin kalau buat perasaan sih mungkin bete dikit, ya kan? Karena kalau aliran bolanya itu jadi jelek atau gimana, tapi katanya sih kalau pemain bagus tuh bisa beradaptasi di setiap kondisi. Gitu. Tapi kan takut cedera juga. Takut cedera ya. juga. Bener. Karena kan Ini kan salah satu kesiapan ya Piala Dunia ada kayak gini dan banyak lagi kesiapan yang Iya, iya. dinilai kurang siap tuan rumah. Gimana Bung Haryo nilai? Iya, kalau yang sepemahaman saya ya, kalau lapangan latihan itu biasanya dari federasi mereka tuh udah jauh-jauh hari ngebuk gitu Nyewa kan. ya? Iya, misalnya kampus mana. Biasanya kan Oh, seperti iya, itu kan. iya. Di Amerika kan kampusnya gede-gede, bagus-bagus, lapangannya bagus-bagus. Biasa seperti itu gitu. Jadi harusnya mereka udah tahu kalau mereka bakal tampil di situ gitu. Jadi makanya tadi itu apa menujunya seperti itu. Iya. Tapi lapangannya biasanya memang sudah bagus gitu. Kecuali lapangan kita mau tanding, negara ketemu negara gitu. Misalnya kayak kemarin Mozambik datang, terus kita kerjain dikasih lapangan yang jelek. Itu sangat memungkinkan kalau seperti itu. Cuma kalau ke event seperti ini, hotel dan tempat latihan tuh pasti udah dibook berapa Jauh-jauh tahun hari. ke belakang untuk memastikan tempat latihan seperti itu sih. nah ngomong-ngomong soal hotel, ini timnas Iran juga kabarnya dilarang stay di Amerika. Padahal pertandingannya di Amerika. Iya. Jadi dia harus ke Meksiko. Betul, ke Tijuana. Ini kan akan melelahkan banget ya Vini ya. Sebagai pemain gimana tuh kalau menempuh perjalanan jauh sebelum pertandingan? Ini kan bisa menghancurkan mental juga dan fisik ya. Iya betul, pasti jadi capek banget. Yang tadinya berangkat dari hotel udah fresh, tapi pas di jalan jadi capek tuh biasanya ngaruh. Iya. Mana macet lagi ya. Iya. Ada demo ya. Ini mungkin dikawal kali ya. Kalau timnas kan pasti dikawal. Harusnya dikawal. Tapi ya ini yang bikin aneh sih ini ya sebetulnya kasus ini. Karena kan lagi-lagi tamu di negara yang udah pasti jadi peserta Piala Dunia gitu kan. Tapi seorang presidennya bilang, kita nggak mau tanggung jawab keselamatan mereka. Kan harusnya nggak bisa begitu ya. Akhirnya dipindahin ke Meksiko. Tapi cuman boleh ke Amerika pas hari pertandingan doang. Jadi pas misalnya tanding jam 2, ya udah keluar dari Meksiko jam 10 misalnya. Tanding, udah selesai tanding harus balik lagi ke Meksiko. Seperti itu, kebayang capeknya seperti apa gitu kan. Kasihan juga sih kalau ngeliat Iran. Oke, ya tantangannya cukup berat ya Iya. buat Iran kali ini. Dan juga kalau kita bicara soal indeks ekonomi, Wih. harga tiket mahal. Katanya bisa sampai 100 juta. Beneran itu? Paling murah 25-30 juta paling murah. Oh ya? Jadi beberapa temen membatalkan untuk berangkat gitu. Walaupun udah dapat visa, tapi ngelihat tiketnya Oh iya. Iya. Mau belajar main bola, ada pemain bola katanya. Iya. Udah bawa bola sendiri. Kamu bawa bola doang. Nanti bawa hati kamu buat aku. Gimik gue gak jadi deh. Kok bawa bola tenis sih? Ya kan mau belajar main bola. Kan ada pemain bola katanya. Ini kan sepak bola. Iya. Kamu main bola bekal aja sama aku yuk. Belum closing. Iya. Sorry tiba-tiba masuk soalnya Otong kalau ada cewek baru suka gitu ngelupain yang suka lupa. lama. Aduh. Parah banget lihat dari tadi. Mepet. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Saya biasanya mepet-mepet minjem duit. Otong mepet-mepet lagi kepepet soalnya. Jadi tadi lagi bahas apa? Bahas bola tenis. Salah, pedal. Yang viral, olahraga viral. Iya. Sehat kemana aja sih? Gak kelihatan Dari seminggu. tadi kita ngumpet dulu, soalnya lagi belajar dulu olahraga biar nggak malu sama yang atletis. Gitu. Dia Maklum. maksudnya. Maksudnya gitu. Ya udah belajar lagi. Ya. Goyang Sengaja saya goyangin. Saya ngikutin bola nggak nih Piala Dunia nih kali ini? Bolanya diikutin. Jangan. Capek ntar. Aku Sehat. ngikutin Piala Dunia sesuai siapa yang menang aja. Kira-kira siapa yang menang nih kalau Vini nih ngelihatnya? Argentina. Argentina. Pasti karena Messi green flag kan? Benar banget itu. Emang ada yang Tuh, red gua punya flag? temen. Ada yang red flag pemain? Banyak. Oh, banyak ya. Banyak yang ceweknya 9 kayak Otong banyak. Deg-deg ser. Kembali ke
laptop apalagi pembahasan kita. Kita bahas big match yang ada di fase grup ini. Oke. Ada besok nih Minggu ya, Maroko lawan Brazil. Brazil. Minggu dini hari itu salah satu big match juga tuh. Maroko kan mengejutkan sekali 2022. Iya sampai Iya. ke semifinal ya. Nih, Brazil, Maroko, Belanda, Jepang. Belanda Jepang seru juga tuh. Dua negara yang kayaknya punya potensi untuk mengejutkan ya. Maroko dan juga Jepang. Maroko di 2022 udah mengejutkan. Negara pertama dari Afrika yang sampai ke semifinal. Betul. Sebelumnya nggak pernah ada, mereka bisa. Dan kita pikir mereka kemarin cuma kejutan. Tapi kemarin Piala Afrika mereka juara juga. Uji coba bagus juga mainnya, masih konsisten seperti itu gitu. Jadi tim ini tetap layak diwaspadai, terutama oleh Brazil. Sementara Belanda juga nggak boleh hati-hati. Jepang kan hampir semua negara Eropa dikalahin sama mereka ya. Jepang 3,5 tahun, Belanda 350 tahun. Beda itu. Perebutan Indonesia apa gimana? Yang menang balik ke sini lagi. Jangan dong. Jangan. Kita jadi dijajahnya. Oke, lanjut lagi Inggris, Kroasia. Ini seru juga Seru nih. juga ya. Ini semifinal ya Piala Dunia 2018. Reza kan di situ. Iya. 2018. Bareng Bung Haryo nggak ya? Amfir sih. Oh iya, Inggris, Kroasia keren. Ada Luka Modric juga. Ada Luka Modric. Inggris juga pasti sebagian pemain andalan Arsenal ya. Ya. Ya pasti dong. Gua gini-gini Madueke. Norwegia, Prancis, Uruguay, Spanyol, mana yang paling seru nih, Vin? Jepang Belanda. Jepang, Belanda. Iya. Tapi seru semua ya. Seru semua. Seru semua loh. Uruguay, Spanyol seru, Norwegia juga seru, Iya. Prancis. Oke, kamu prediksi deh, Vin. Belanda, Jepang, dua-duanya bakal lolos? Dua-duanya kayak lolos sih. Dua-duanya lolos Iya, ya? Sengit. Sengit ya. Lalu juga Norwegia, Prancis. Prancis lebih diunggulkan. Prancis lebih diunggulkan. Iya, skuadnya rata soalnya. Oke, Uruguay, Spanyol. Spanyol. Pegang Spanyol. Saya megang siapa nih? Prancis. Wih. Pemainnya ganteng-ganteng. Kita break aja lah ya. Oke. Terima kasih Vini sudah hadir di Midnight Live. Bung Haryo terima kasih Sama-sama, ya. Reza. Jangan kapok-kapok ya Vini, Bung Haryo. Datang sini sehat selalu. Sukses untuk Vini dan juga Bung Haryo. Kita jeda dulu, kami akan kembali sesaat lagi. Otong katanya mau baca berita soalnya. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Udah siap belum? Jalan-jalan. Kali ini giliran saya Otong Setiabudi. Dari bahas bola, saya mau bahas BO. LA-nya hilang. Nggak tahu tuh di korupsi siapa tuh. Kali ini kasusnya penggelapan puluhan motor oleh seorang mahasiswa. Demi apa? Demi foya-foya. Jadi nih ada seorang mahasiswa UIN Wali Songo Semarang inisial IM ditangkap polisi setelah menggadaikan 40 motor milik temannya. Kasus ini terungkap setelah puluhan korban lapor ke polisi kalau motor yang dipinjam pelaku kagak dibalikin. Gua aja kalau motor dipinjam kagak diisiin bensin ngamuk. Ini malah kagak dibalikin nih. Dan para korban ngaku nih awalnya pelaku minjem motor mereka dengan dalih sewa harian dan nawarin uang sewa antara 60 sampai 100 ribu dengan jangka sewa 10 sampai 14 hari. Tawarannya sih cukup menarik ya. Lumayan kan bisa dapat cuan buat beli Pertamax. Nah, iya juga. Yang harganya lagi Galax. Tapi setelah masa sewanya lewat, ternyata motor mereka nggak balik-balik juga. Pelakunya ngilang dan korbannya baru sadar kalau mereka jadi korban penipuan. Abis diselidikin, ketahuan deh kalau motor-motor itu digadein sama pelaku dengan harga 6 sampai 12 juta lengkap dengan STNK-nya. Waduh. Tapi nggak dapat helm. Ada tebak-tebakan nih gua nih. Helm apa yang kecil? Helm sikat gigi. Aduh, bapak-bapak banget gue ya. Dalam sebulan, IM berhasil ngegadein 40 motor dan dapat cuan 135 juta. Yang dia pakai buat foya-foya
dan aktivitas Open BO lewat aplikasi. Open BO saya kurang paham tuh apaan. Apaan tuh? Saya taunya BO-BO alias bobo. Tidur. Iya. Jadi inget kemarin tidur, bangun-bangun pertama naik. Mimpi. Itu baru pertama, belum kedua. Iya. Nah, BTW nih, saya nggak habis pikir nih ya. Sama nih mahasiswa nih kenapa ini? Bukannya belajar biar jadi orang yang bermanfaat, malah manfaatin orang cuma buat menuhin hasrat. Hasrat foya-foya maksudnya. Betul. Dan pada akhirnya dalam kasus ini yang digadaikan bukan cuma motor, tapi juga kepercayaan. Betul. Dan sayangnya kepercayaan yang tergadai nggak bisa ditebus pakai uang. Betul. Sekarang pelaku udah di DO dari kampusnya. Dia juga bakalan lanjut kuliah nih, tapi di kampus Prodeo. Enak tuh, nggak ada UTS-nya. Itu tadi sendirian aja sih dong. Kita tutup bersama-sama minta teh malam ini. Aduh, ini yang kalau open BO emang cocoknya Otong. Nggak relate saya. Kupingku sakit banget. Kenapa? Duduk sebelah bos lo pengen. Itu penonton bayaran paling mahal loh. Paling mahal. Gaji paling tinggi emang. Ya udahlah. Nanti saya mau antre pertalite lagi soalnya. Masih pakai pertalite aja. Iya, saya kan bawa motor. Iya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Yep. Jadi jangan kemana-mana. Kita jumpa lagi minggu depan di Midnight Live. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.